Asyhadu an la Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan ajrahum. Balasan mereka, reward bagi mereka bighairi hisab, unlimited. Unlimited, tanpa ada lagi hitungannya. Jadi kalau orang sedekah ngasih 1 dapat 10. Ikhlas sedikit 700. Ikhlas bener. Nah itu. Ikhlas terlalu ikhlas. Puncak ikhlas itu sama dengan sabar. Itu unlimited. Jadi kenapa ada orang-orang kafir, non-muslim, dia dapat keberkahan dari usahanya? Karena dia mau memberikan promo. Promo itu kan bagian dari memberi. 1 dia memberi, dia dapat 10. Itu kaedahnya. Jadi siapa saja di muka bumi ini yang memberi, bakar duit istilahnya, ya, maka dia akan dapat 10 kali kelipatan keberkahan, mukmin ataupun kafir, sama. Karena itu dalam bab rahmaniyah Allah. Allah ini kan ada Rahman, ada Rahim sifatnya. Rahman untuk semua makhluk. Nah, mereka itu dapat rahmannya. Maka dia promo. Orang kita yang muslim kan enggak. Barang bagus tapi nggak pernah promo, akhirnya nggak laku-laku. Begitu juga dalam hal-hal beragama, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dulu saya dilatih oleh guru saya untuk zikir awalnya 1000. Terus beliau perintahkan 5000. Terus perintahin 11.000. Terakhir suruh 70.000. Habis itu beliau bilang, udah sekarang mau bebas, mau zikir berapa aja boleh. Jadi ternyata angka-angka ini cuma latihan. Udah zikir, pernah ngitung zikir nggak Pak? Nabi kan ngajarin 33, 100, 70 ya. Itu kan latihan-latihan semua. Pagi 100 itu 1 zikir. Kalau kalimatnya ada 5, ada 500. Berarti 500 kali kita melatih. Kalau kalimatnya 10, udah 1000. 1000 kali kita menyebut nama Allah. Ternyata latihan-latihan ini dilakukan oleh istri-istri Nabi. Juwairiyah, Sofiyah, sahabat Nabi, Abu Hurairah. Itu mereka punya alat tasbih untuk latihan zikir. Cuma sekarang orang udah jelas riwayatnya begitu, mereka kemudian karena dari awal sudah anti tasbih, akhirnya mengharamkan itu dan sibuk di situ. Padahal intinya zikir, bukan di tasbih, nggak pakai alat tasbihnya. Jadi kita kadang-kadang gagal fokus. Ya, yang penting itu zikir. Masalah cara itu terserah. Boleh pakai tangan, boleh pakai biji, karena itu ditunjukkan semuanya dalam hadis Nabi. Ya. Adapun orang yang melarang, dia salah terjemah riwayatnya. Di riwayat itu kan Nabi ngomong, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung pakai tasbih, pakai alat biji? Aku tunjukkan yang lebih afdol. Nabi nggak bilang, itu tidak benar, kamu nggak boleh pakai biji tasbih. Enggak, Nabi cuma mengatakan yang lebih afdol. Maka muncullah kalam, tadinya sahabat Nabi baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu zikirnya. Dibaca oleh beliau, istri Nabi Juwairiyah dan Sofiyah 4.000. Jadi bijinya 4.000. Itu biji ditumpuk 4.000 Pak. Dulu kan belum ada, belum digabung pakai tali dulu. Jadi belum ini subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah 4.000 biji tasbih. Ternyata dalam ilmu zikir, jadi ilmu zikir ini beda dengan ilmu fikih. Ilmu zikirnya ada kurikulumnya. Kurikulum pertama menghitung. Hitung dulu, sabar nggak hitung. Setelah istri beliau matang dalam menghitung, maka beliau mengajarkan kurikulum berikut yang lebih tinggi daripada menghitung. Nih zikirnya. Subhanallah bihamdi ada khalqihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Engkau jika baca ini sama dengan zikir 4.000. Jadi dalam bab tentang keilmuan zikir, ada satu zikir kelipatan 4.000. Jadi saya ngitungnya satu lafaz ini
sama dengan 4.000, bahkan lebih. Tapi sebelum sampai ke situ, kita harus ngerti dulu, jalanin dulu yang ini. Gitu. Kami dulu dapat tugas meneliti hadis. Kalau sekarang, kalau tahu caranya Pak, meneliti hadis cukup pakai Google. Di Google itu nggak selamanya juga jelek ya. Ya, kalau bagi saya peneliti, itu hadis-hadis, itu kita teliti. Awal-awal saya dulu belajar meneliti hadis, itu manual. Masuk ke perpus, cari pengarangnya, kumpulkan 10 kitab. Kita cari, satu-satu, manual. Dan itu nikmatnya bukan main. Kesabaran mencari itu, nggak tahu ada, apa istilahnya, kalau orang bahagia itu, hormon endorfin, apa namanya? Ya, tiba-tiba itu terasa, ada kecanduan di situ. Jadi orang olahraga, itu kan badannya kemudian mengeluarkan hormon itu, hormon bahagia. Sama dengan orang berlelah-ria dalam bekerja, berpayah-payah dalam meneliti, dia akan mencoba, akan merasakan itu. Lalu kami baru menggunakan aplikasi. Dulu belum ada di Google, belum banyak. Pakai aplikasi. Terakhir sekarang aplikasi itu udah masuk ke Google, Play Store segala macam. Tinggal search langsung keluar. Kalau nggak tahu kaidah awal, kita nggak bisa mengetahui ini hadis gimana. Karena di Google banyak sekali. Sama kayak orang ahli saham, melihat yang itu dia ngerti kan, nah pasang nih, kan gitu. Kami juga gitu Pak. Kalau sudah mengerti manualnya, yang ini nanti kita tahu, ini hadis ini sahih, ini nggak sahih. Cuma sekali lihat cukup. Seperti dokter yang mengerti medical check up. Kalau kita ngelihat hasil medical check up, ngerti nggak? Nggak ngerti. Tapi kalau dokter, oh kamu jantungnya masalah, kayak dukun aja dia. Ya. Kalau orang Cina dulu kan pegang tangan. Oh, ini livernya masalah nih. Jadi medical check up-nya beda-beda cara. Sama, orang yang sudah belajar sabar dalam alat-alat yang manual ini, dia akan mudah mendapatkan yang itu. Ini yang disebut wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Lalu ada ayat walaman, ini belum masuk hadis nih ya. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar wa ghafara. Ghafara ini mengampuni. Allah itu kan ghafur. Nah, inilah ayat yang mengajarkan Allah itu punya nama sabur, ghafur, sabur penyabar, ghafur pengampun. Lalu dijadikan kata kerja, ini dia. Jadi Allah itu nyuruh kita meniru sifat-sifat dan namanya yang pantas ditiru. Nah, di sini ada dua yang ditiru, sabar dan ghafar. Allah itu menyebut dirinya sabur. Maksud Allah penyabar itu apa? Allah setiap hari dikhianati, Allah setiap hari ada orang yang kurang ajar sama Allah banyak nggak? Tiap hari. Allah sabar nggak? Allah sabar. Masa kita nggak sabar? Ya, maka kita ini kalau ada orang kurang ajar sama kita, jangan langsung ditanggapin. Ya. Biasa aja Pak, santai aja. Ya. Ada orang ngata-ngatain kita. Oh, kalau sekarang ngata-ngatainnya, kalau Bapak sudah masuk YouTube, di YouTube ntar orang ngata-ngatain kita. Kalau Bapak masuk Facebook, di Facebook orang ngata-ngatain kita. Kalau udah masuk TikTok, di TikTok tuh. Cuma TikTok ini kan sudah ada yang kata-kata kasar dihilangin. Ya, kata-kata apa ekstremis itu dihilangin. Cuma yang jorok-jorok masih banyak. Nah, kalau Bapak masuk Instagram, di Instagram orang ngata-ngatain. Itu udah biasa, cuma beda alam. Ini kan ini zamannya. Orang jalan-jalan kemana, ke luar negeri, sama tetangga sini gak kenal. Ini gak? Punya teman banyak di alam maya. Ngobrol sama tetangga gak pernah. Kita masih ngobrol Pak RW ini. Alhamdulillah. Aneh, ini zaman aneh udah. Maka kesantaian ini harus dijaga Pak. Ya. Ya. Selamat hidup santai, masa depan cerah. Inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang suka sabar lalu memaafkan. Nah, memaafkan, memberi ampun itu kan karena santai. Udah santai aja, kan gitu.
orang ini punya azmil umur. Dia punya inti-inti dari suatu urusan. Maka Nabi ulul azmi sifatnya dua. Sabara, ghafara. Sabar dan memaafkan. Jadi nggak ada Nabi ulul azmi kecuali dia dapat dua ini. Nabi Nuh 950 tahun, Pak. Yang ngaji itu cuma beberapa orang sama beliau. Ya. Jadi saya kalau di komplek orang ngaji segini, saya udah bersyukur bener udah, ya. Karena Nabi Nuh, Masya Allah, ya. Tapi namanya harum kan sampai sekarang. Kalau ujian ustadz itu, Pak, di luar rame, di sini enggak, makan hati. Nah, tapi karena saya sudah biasa sepi dari dulu, itu biasa aja. Ya. Dulu yang ikut cuma 1, 2, 3 kita baca dulu. Ini biasa aja udah. Maka orang kalau langsung terkenal itu bahaya. Kan sekarang banyak orang yang nggak sabar untuk syuhrah. Nah, ini kalau terjadi, maka adalah ustadz stres. Pernah udah ngeliat ustadz stres belum? Saya udah ketemu ada ustadz stres, gila udah miring. Ngomong-ngomong sendiri, kayak ceramah sendiri. Pengen terkenal, posting sendiri. Ya, nge-like sendiri. Lah nggak ada yang like. Paling teman dia aja, ponakan dia. Kita itu nggak usah berpikir ke sana. Kita itu berpikir apa yang bisa kita buat. Nah, mau sabar di situ, maka disebut punya azam. Nah, Nabi Nuh itu disebut Nabi ulul azmi karena dia nahan itu 900-an tahun. Ya. Kita baru punya anak berapa tahun udah menghardik-hardik anak aja ya. Baru punya istri berapa tahun udah bilang istri durhaka. Baik, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ini orang banyak nanya, cara khusyuk gimana? Nah, coba lihat ayatnya. Ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukan sholat dulu, sabar dulu. Sabar dan sholat. Sabar berilmu, sabar ngaji. Ini banyak sekali yang minta talqin zikir sama saya. Kita bilang, metode saya ngajar bukan langsung talqin. Talqin zikir itu membimbing orang membaca nama Allah. Enggak, yang pertama itu ngaji dulu. Sabar dulu ngaji. Karena orang yang sabar bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sholat khusyuk enggak? Jadi cara khusyuk bukan dengan cara aneh-aneh. Sabar aja. Sabar ngaji, sabar zikir, sabar ngaji, sabar mujahadah, sabar khidmah. Kalau sudah sabar semua, takbir langsung bersama Allah. Karena orang sabar itu selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah 193. Jadi metode khusyuk paling cepat, sabar. Gak perlu belajar thariqat aneh-aneh. Gak perlu belajar pelatihan ini, pelatihan itu. Sabar aja. Tapi sabar versi Allah, bukan sabar versi kita. Kita kan sering ngomong, aku udah sabar tapi kok enggak, berarti belum sabar. Ya, orang sabar nggak ada ngomong begitu. Terakhir, berarti kita baru nyampe di ayatnya, tapi ini ayatnya sudah dahsyat ya. Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan selalu menguji kamu. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sehingga kami mengetahui na'lam, kalimatnya pakai na, kami di situ sebenarnya bukanlah Allah semata, tapi malaikat, wali-wali Allah, nabi-nabi Allah tahu kalau kamu ini pejuang atau orang-orang yang sabar. Ya. Mumpung belum perang. Ini kan belum perang, Pak. Nanti itu perang itu urusannya urusan perut. Negara sama negara bisa invasi nanti. Asbabnya bisa virus, disebar, segala macam. Makanya kita udah melihat gejolak itu sudah mulai muncul. Dan negara-negara yang sudah mulai sadar, mereka baca prediksi yang bagus. Mereka sudah bisa mempersiapkan militernya. Walaupun tukang komentar ya, yang ada di YouTube, sosial media mengatakan
Sekarang perangnya perang opini. Enggak, nanti bakal ada perang fisik. Dan itu Nabi yang ngabarkan. Nabi yang ngabarkan akan ada perang fisik. Ya, jangankan itu ya. Kita aja kalau berperang sama perut, mau perang dengan ini kan kita mirip perang dengan perut. Ya, mau tonjokan orang sekarang berani. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, sungguh-sungguh kami akan selalu menguji kamu. Sehingga para nabi, para wali, para malaikat tahu siapa di antara kita yang pejuang, mujahidin, siapa di antara kita yang sabirin. Ya, mujahid artinya orang-orang yang berjuang. Berjuang sekarang itu beda dengan berjuang nanti. Orang yang sabar perjuangannya sekarang, dia lebih afdol daripada orang yang sabar nanti. Sama dengan orang yang hijrah sebelum Fatu Mekah, dengan orang yang hijrah setelah Fatu Mekah. Fatu Mekah ini kan penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Itu beda. Nah, orang-orang yang sudah mulai sadar sekarang ini, itu beda pada dengan sadar ketika nanti sudah mulai kacau. Ya. Nah, mumpung belum ada paceklik yang panjang. Kalau kata ahli ekonomi, kata ahli bahan bakar, 2030 bensin habis. Kata orang bisnis biasa, untuk memajukan mobil listrik. Ya, kata orang bisnis. Tapi ini real, Pak. Ini real. Hitung-hitungan ahli pengamat tentang kekuatan bahan bakar di dunia, itu belum ketemu lagi lumbung-lumbung baru yang bisa mengcover 50 tahun ke depan. Ini kuatnya semua negara paling 10 atau 15 tahun ke depan. Jadi 2030 bacaan mereka bensin habis. Maka mobil-mobil nanti pakai listrik. Itu kan bahasa mereka. Kalau dalam bahasa agama lain. 2030 barangkali itu adalah awal dari hidup manual kembali. Ini versi saya, Pak. Nggak tahu kalau yang sahihnya ya. Ini kan versi kita membaca gejala-gejala alam. Ya. Ini bukan berarti bahan bakar habis begitu saja. Efeknya besar. Maka mulai sekarang, mulai latihan kesabaran. Yang pernah hidup di masa kecilnya manual, nanti akan mengalami itu lagi. Dulu masa kecil merasa hidup itu panjang nggak, Pak? Kenapa panjang? Karena semua yang kita lakukan manual, rigid. Sekarang kenapa terasa cepat? Karena semua orang sibuk. Semua kita ini sibuk dengan handphone sekarang. Jadi tak ada hari tanpa handphone. Itu Allah cemburu itu. Karena Allah punya Quran. Qurannya jarang dipegang. Bener gak? Kita tidur aja ditemenin. Ya. Bangun tidur, yang pertama dicari bukan bini, bukan suami. Ya, yang pertama dicari HP. Cemburu nggak, Mas? Ya, Pak, istri kita bangun, yang dicari handphone. Nggak cemburu ya? Oh, kalau saya cemburu. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ini cuma ke Indomaret di depan, naik motor, benar nggak? Gimana kamu sehat? Ya. Wajar kemudian asam urat ya. Betul-betul aneh Pak hari ini, bener-bener aneh. Ini kan lagi naik nih, zaman-zaman rebahannya lagi naik. Nanti ada muncul turun. Dan 2030 itu kalau prediksi pakar-pakar itu, kalau versi saya adalah awal dari manual, kalau versi mereka kehabisan bahan bakar. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di hadis dikatakan as-sabru dia, sabar itu pelita. Maksudnya di saat orang semua panik, orang sabar dia otaknya masih terang. Kalau kita lampu padam gimana? Panik. Orang sabar lampu dunia padam, dia masih tetap sabar. Ya. Kira-kira demikian kajian kita pagi ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah istiqomahkan ya. Semoga bulan depan masih bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namut, wa ilaika nusyur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.